Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Aulia Dama. Namaku Ayana Tabita. Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo you all semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. And ya, welcome to Bisik, Bincang Asik. Dimana dalam perbincangan kali ini sekaligus first episode dari Bisik, kita akan membahas mengenai potensi milenial dalam bidang wirausaha. Seperti yang kita sudah tahu, sekarang kan kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 yang akhirnya mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, kita berharap dengan perbincangan ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau ngomongin tentang wirausaha nih, di sini juga udah ada salah satu milenial yang menerjunkan diri dalam bidang wirausaha, seorang wanita yang sekarang menduduki kelas 12 dengan hektiknya tugas-tugas tetapi langsung mendapatkan dua peranan nih, yaitu sebagai Chief Development Officer serta ketua tim atau koordinator tim dalam program Omah Visual. Langsung saja kita sapa Ayana Tabita. Halo Kak Ayana. Halo Lea, halo you all. Gimana nih kabar Ayana? Alhamdulillah di tengah kesibukan kelas 12 masih bisa baik-baik aja. Kalau Lea sendiri? Alhamdulillah aku juga baik-baik aja Ayana, terima kasih. Oke, sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut nih, ada baiknya kita menggunakan earphone terlebih dahulu ya Ayana. Oke, Ayana nih, kan tadi kita membahas mengenai milenial yang terjun dalam bidang wirausaha. Nah, Ayana sendiri kan juga tadi mengikuti wirausaha yaitu Omah Visual. Nah, sebenarnya Omah Visual sendiri itu apa sih Ayana? Omah Visual sendiri itu adalah sebuah nama dari sebuah production house. Jadi kalau you all pada nggak tahu production house itu apa, setelah melihat podcast ini bisa langsung cek aja di Google, production house adalah gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung to the point, apa sih yang bikin Omah Visual itu berbeda dari production house yang lainnya? Yang pertama, Omah Visual itu dibagi jadi 3 aspek. Yang pertama yaitu digital content creation service, di mana Omah Visual menyediakan jasa pembuatan video kreatif, entah itu dari short movie maupun musik video dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah freemium annual program seperti seminar maupun workshop. Dan yang terakhir adalah rental equipment. Kalau misalnya bahas di luar bisnis, Omah Visual tuh juga suka ikut lomba loh. Mulai dari lomba yang terakhir itu ada Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diadain oleh Kemendikbud. Dan alhamdulillah aku dan rekanku Ahmad Fatih yang sesama pelajar SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, alhamdulillahnya kita menang di juara ketiga di bidang animasi audiovisual. Wah, selamat kepada Ayana dan juga rekan timnya karena telah memenangkan Fiksioner 2021 dengan meraih juara 3 ya Ayana. Keren sekali loh Ayana. Dan juga tadi telah mendengar penjelasan Ayana mengenai Omah Visual ya. Ternyata Omah Visual ini di luar imajinasi aku gitu. Aku mikirnya tuh Omah Visual. Oke, mungkin Omah dalam desain visual gitu ya. Dalam desain yang angan-angan gitu. Ternyata sangat berbeda sekali. Dan Ayana, itu pasti kan complicated ya. Tidak seperti yang aku bayangkan simple, mulus gitu kan. Nah, untuk Ayana sendiri yang mendapatkan 2 peran sekaligus, apa nih kira-kira tips dari Ayana untuk membagi waktunya agar tertata rapi? Alhamdulillah karena kesibukanku dari SMP, SMA sendiri dengan mengikuti organisasi dan sekarang mengikuti jadi bagian Omah Visual, aku juga udah terbiasa sih dengan tips-tips yang habis ini aku bagiin ke you all. Nah, yang pertama yaitu paling simple dengan menggunakan reminder atau checklist. Terus yang kedua ini ada journey map, di mana di journey map ini kalian you all ini harus sebutin apa sih target yang mau kalian ambil. Terus yang kedua adalah kapan kalian mau nyelesain targetnya ini, maksimal kapan. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kalian achieve target tersebut. Begitu. Oke, nah Ayana kan tadi sudah mention juga ya mengenai Ayana ini sudah mengikuti organisasi-organisasi yang memimpin atau memupuk tentang leadership sejak SMP dan berlanjut ke jejak SMA. Nah, pasti Ayana sendiri kan sudah menanamkan aspek kepemimpinan dalam diri Ayana sendiri. Kira-kira aspek apa saja yang sudah Ayana tanamkan dalam diri Ayana sendiri? Kalau buat aspek kepemimpinan ya tadi, itu menurutku ada 3 yang paling dasar, yaitu tujuan, komunikasi, serta manajemen. Nah, 3 ini tuh saling nge-backup satu sama lain. Jadi misalnya,
meskipun kamu sama rekanmu itu udah mempunyai tujuan yang bagus, komunikasi yang bagus, tapi dari pemimpinnya sendiri ini tidak punya skill manajemen yang baik, itu bakal bisa hancur di tengah jalan. Apalagi Eman kan, kalau misalnya manajemennya sumber daya manusia ini udah bagus, tapi administrasinya kurang bagus, nanti bakal fall off lagi seperti yang aku sebutin tadi. Wah, jawaban dari Ayana sendiri ini sudah sangat matang ya, kayak bagaimana tidak memberi jawaban yang matang gitu jika dari SMP dan berlanjut SMA sudah dimasak, sudah dibumbui dengan pas gitu, akhirnya menjadikan Ayana yang sekarang yang sudah berpikir kritis, memberi jawaban kritis dan serta rinci. Nah, mengenai kepemimpinan yang sudah Ayana jalankan dari SMP hingga SMA, selanjutnya kan Ayana berpindah dalam jejak universitas. Pastinya Ayana sendiri memiliki keinginan untuk menjadi leader, ingin terjun ke organisasi juga. Apakah nanti ke depannya ini sudah ada planning tentang itu, Ayana? Kalau untuk planning sih, alhamdulillah sudah ada ya. Jadi sebenarnya organisasi dan mengikuti kewirausahaan ini udah tertanam di lifestyle-ku sendiri. Nah, untuk rencananya paling dekat ini, insya Allah aku akan mengambil kuliah di jurusan International Business Management, di mana aku bisa mengembangkan soft skill-ku untuk mungkin nanti setelah lulus dari kuliah bisa bekerja di bidang tersebut. Dan juga karena pas-pasan juga nih kuliahnya kan di luar negeri, insya Allah ya, doain ya you all sama Lea. Itu nanti insya Allah akan bergabung dengan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Doain aja ya. Amin, amin. Semoga tujuan yang Ayana impikan, tujuan yang Ayana inginkan dapat tercapai sesuai yang sudah Ayana planning. Amin sekali. Dan ya, Ayana, sebelum kita memasuki ke penutupan, apakah Ayana sendiri itu mempunyai pesan-pesan untuk disampaikan ke you all semua? Kalau untuk pesan-kesan paling singkat aja nih, ini aku udah tanemin dari aku SMP itu, aku baca dari sebuah artikel yang disebutin oleh penulis novel maupun lirik dari Brazil yang bernama Paulo ya. Dia tuh bilang kalau one day there won't be any more time to do the things you've always wanted. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kalian itu udah punya keinginan, jalanin aja. Nggak usah perlu takut akan nantinya bakal ada kendala. Karena kendala tuh pasti ada. Tapi justru kendala ini yang bakal ngebentuk kalian menjadi pribadi yang lebih bagus. Dan kalau misalnya kalian melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik kan juga Eman juga kan. Dan nggak tahu lagi kapan kesempatan itu bakal dapat. Oke, terima kasih Ayana atas waktunya sudah mau nih ya bergabung dalam first episode dari Bisik dan juga mau sharing-sharing tentang kepemimpinan serta bagaimana cara memanajemen waktu. Di sini aku jujur belajar banyak banget nih dari Ayana, mulai dari bahwa pemimpin itu tidak hanya mengenai leader tapi juga bagaimana mengatur waktu serta bagaimana mengayomi dan juga mengkoneksikan anggotanya satu sama lain. Nah, Ayana, sebelum kita menutup acara ini, baiklah, langsung saja kita tutup acara bersama-sama ya Ana, biar you all nih yang ada di rumah ini tidak pada kangen sama kita nih. Jadi Ayana tadi kan sudah tahu kan ya tadi cara kita membuka acara yaitu Bisik, bincang asik. Oh gitu, oke. Kita mulai. Langsung kita mulai. Bisik, bincang asik. Oke, see you on another episode guys. Jangan lupa like. Bye-bye.